Malam yang semakin mencekam itu, warga tak ada yang berani keluar rumah. Tangisan bayi terdengar di mana-mana dan tak menentu arah. Suaranya kadang jauh, kadang dekat. Namun beberapa warga yang dipimpin oleh tetua adat yang serakah mencari bayi yang menangis. Saat dicari, tak ada siapapun. Malah mereka seolah terarahkan ke hutan tempat Diana dikuburkan dengan tidak layak. Warga mulai panik dan ketakutan. Ini arwah Diana dan bayinya. Dia menuntut balas pada kita, gumam salah seorang warga gemetar yang mulai ketakutan. Kepala adat mengumpulkan warga. Kita akan panggil dukun, katanya tegas. Wajahnya pucat dan ketakutan. Malam itu, ritual dilakukan di balai desa. Segala perlengkapan ritual disiapkan. Dukun tua itu mulai merapal mantra. Namun tiba-tiba, angin berputar kencang. Api obor padam satu persatu. Suara tawa terdengar melengkung penuh rintihan dan kesakitan. Dan bola api terbang melayang di atas mereka. Dari balik kabut kegelapan, sosok Diana muncul. Rambutnya panjang terurai menutupi wajah. Gaun putihnya kotor penuh tanah basah dan lumpur. Saat ia berbalik, lubang besar menganga di punggungnya. Semua warga berdiri panik ketakutan. "Sundel bolong!" teriak seseorang. Sosok itu melayang, suaranya terdengar serak, seperti dari dua dunia. "Kalian kejam, serakah, tak berperi kemanusiaan." Lalu sosok Diana menunjuk dukun tua itu dengan amarah besar. "Pergi, jika tidak ingin binasa," disertai dengan suara tawa yang menyeramkan. Dukun tua itu pucat ketakutan, dan malam itu juga, dukun itu pergi bersama seorang temannya meninggalkan desa itu dan tak berani kembali. Lalu, sosok Diana menghilang di hadapan warga. Hari berganti malam, teror semakin brutal dan ganas. Setiap malam selalu ada korban, namun korbannya hanya tertuju pada warga yang membencinya. Para pria dan ibu-ibu yang dulu ikut menguburnya seperti bangkai hewan, ditemukan mati mengenaskan. Ada yang punggungnya robek seperti dicakar dari dalam, ada yang kepalanya terpelintir terbalik, ada yang ditemukan tergantung di pohon dengan senyum pahit. Ibu-ibu hamil mulai kerasukan setiap malam, dan anak-anak menangis tanpa sebab. Sementara sosok api Banaspati terbang melayang mengitari setiap rumah warga, diiringi dengan suara tangisan bayi. Teror itu menyebar ke desa tetangga. Penduduk desa lain berkata, "Setiap malam pintu rumah kami diketuk." Saat dibuka, tak ada siapapun. Lalu terdengar suara wanita tertawa, dan suara bayi menangis. Dan anak-anak kami menangis setiap malam. Di desa Diana pun lebih parah. Terornya tak bikin tidur nyenyak. Warga diteror habis-habisan. Ada yang tidur, ketika berbalik, ia mencium bau bangkai busuk. Saat membuka mata, kepala Diana telah berada tepat di hadapannya. Wajah itu sangat menyeramkan, penuh lumpur basah dan belatung. Ada yang sedang pup di sungai saat sore hari, bertirit-birit. Ia melihat sosok kepala mengapung tepat ke arah pisangnya, dan di atap rumah warga, mereka sering mendengar seperti pijakan kaki. Namun, warga tak berani keluar rumah. Keesokan harinya, tetua desa mengundang salah satu ustadz di desa sebelah. Ketika malam tiba, Pak Ustadz, tetua desa yang serakah itu, dan para warga bersiap menunggu kemunculan sosok Sundel Bolong. Sekitar jam 10 malam, mereka mendengar suara tangisan bayi dari arah hutan, diiringi dengan lolongan anjing. Tiba-tiba, sebuah api kecil terbang melayang mengitari mereka, lalu disusul dengan suara tawa yang menakutkan. Saat ustadz itu membaca doa, sosok Diana yang menyerupai Sundel Bolong itu muncul di hadapan mereka. Sosok Diana itu menatap tajam dan penuh amarah. "Arwah ini bukan hanya sekedar balas dendam, pasti ada yang lebih buruk di balik semua ini," bisik ustadz itu dalam hati. Suasana semakin mencekam. Sundel Bolong itu menatap mereka satu persatu. Lalu ia menunjuk kepala adat dan tetua desa. "Kalian manusia kejam, laknat, tak layak untuk hidup, hanya untuk mengotori desa ini." Ustadz itu mencoba menenangkan, karena ustadz itu tak tahu peristiwa yang sebenarnya. Pak Ustadz itu bertanya pada sosok Diana, "Maaf, kami tidak ingin mengganggu. Hanya saja kau telah meneror orang. Apa salah mereka padamu?" Lalu sosok api muncul dan berubah menjadi pria tua, berdiri di samping sosok Diana. Pria tua itu berkata dengan suara penuh amarah, "Tanyakan pada mereka, apa yang telah mereka perbuat?" Tetua adat, tetua desa, dan warga gemetar mereka menunduk gemetar ketakutan. Di tengah kehebohan itu, Ibu Diana muncul.
Ibu itu menangis dan merasa anaknya akan mendapat keadilan. Ia berdiri di samping putrinya yang kini menjadi sundal bolong. Kalian manusia-manusia kejam, pembunuh! Lalu ustadz itu mendesak warga agar berkata jujur. Seorang ibu yang tidak ikut campur dalam peristiwa itu, karena ia tak sanggup, karena anaknya menangis setiap malam, ibu itu pun menceritakan semuanya, dan mengatakan bahwa mereka telah mengubur jasad Diana yang hamil besar, seperti mengubur bangkai hewan. Tak dimandikan apalagi dikafanin. Seketika itu pun Pak Ustadz marah besar. Ustadz itu kembali berpihak pada Diana, bukan bersekutu dengan setan. Tapi kini ia tahu, sosok kuntilanak jenis sundal bolong sangat jarang sekali ditemui dan menampakkan wujud, serta meneror dengan brutal, sehingga ada korban. Ini pasti ada sebabnya. Begitupun sosok Api Banaspati. Ia adalah raja jin sesat yang terkuat. Ia tak meneror manusia. Ia hanya muncul ketika ada manusia yang berani mengusiknya dan menentangnya. Kata Pak Ustadz itu dalam hati. Kalian tahu apa yang kalian perbuat? Kata Ustadz itu dengan lantang dan marah. Kalian terkena kutukan dari seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dengan perbuatan kalian yang sangat keji ini, tidak ada yang bisa membantu kalian. Kalian tak pantas disebut manusia, melainkan lebih buruk dari perbuatan setan. Aku sudah paham semuanya. Sosok ini datang mencari keadilannya. Karena kalian tidak ada yang mengakui kesalahan kalian, maka ia datang dengan amarah besar. Dan kamu, Ustadz itu menunjuk kepala adat dan tetua desa. Kalian adalah kepala masyarakat, panutan masyarakat. Kalian bukannya memberi welas asih sesama, malah membenci sesama. Ingat, perbuatan kalian ini aku tak bisa membantu. Ini adalah balasan atas apa yang telah kalian perbuat. Ibu Diana menatap Pak Ustadz. Terima kasih telah memberi keadilan untuk anakku. Pak Ustadz itu menenangkan Ibu Diana. Tenang Bu, insya Allah besok kita akan memakamkan kembali jasad Diana dengan layak. Lalu sosok Diana menatap Pak Ustadz. Jangan dulu sekarang, aku masih punya dendam pada seseorang yang telah menghancurkan hidupku. Ia telah memberiku janji palsu, setelah itu aku kembali. Ustadz hanya bisa diam, ia tak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, lakukanlah dengan caramu, asal jangan pada orang yang tidak bersalah. Sosok Diana mengangguk. Lalu tetua desa, kepala adat dan para warga yang terhasut dengan kata-kata tetua desa itu terduduk ketakutan, menangis dan meminta maaf. Demi Allah maafkan kami Diana, kami telah disesatkan oleh kedua orang itu, kata seorang warga. Beraninya kalian bicara atas nama Tuhanmu sendiri. Ingat, saat aku memohon atas nama Tuhanku dan Tuhan kalian, apakah kalian mendengarkanku? Saat aku memohon belas kasih, apakah kalian mendengarkanku? Kalian hanya mementingkan ketamakan dan kekufuran kalian sendiri, tanpa memperdulikan nyawa orang lain. Kalian lebih kejam dari binatang. Tak ada dari kalian yang memberi pembelaan terhadapku saat itu. Saat ibuku datang mengantarkan makanan untukku, masih kalian ikuti, seolah kalian takut jika ibuku membawakan makanan yang layak untukku makan. Aku hanya makan singkong rebus dan singkong mentah setiap hari. Menjelang malam, kakek ini datang membawakanku makanan berupa nasi dan daging ayam bakar dan membuatkanku ramuan obat-obatan serta memberiku dorongan untuk hidup. Kalian tahu kakek di sampingku ini, ha? Kakek ini jelmaan Banaspati. Ia setan yang paling berbahaya. Tapi, ia lebih baik dari kalian. Pak Ustadz tak merasa meneteskan air mata. Ia menunduk dan menggelengkan kepala mendengarkan. Astaghfirullahaladzim. Lalu sosok Diana menatap kakek tua di sampingnya yang merupakan sosok Banaspati. Sosok Banaspati itu seolah paham dengan tatapan Diana, seolah seperti instruksi. Tiba-tiba, sosok Banaspati terbang melesat menjadi api kecil dan menyambar tetua desa. Dan kedua pria itu pun tumbang nyaris tanpa nyawa. Ustadz hanya diam, seolah menonton. Astaghfirullahaladzim. Ustadz itu menyapu dadanya dan menggelengkan kepala mendengarkan. Itulah balasan atas perbuatan. Allah mendatangkan kematian dengan caranya bagi setiap manusia yang melampaui batas. Dan itu adalah balasan sebagai karma atas mereka sendiri. Pak Ustadz menenangkan sosok Diana agar mengampuni mereka, tapi tak dijawab oleh sosok Diana. Lalu ibunya berkata, "Anakku, maafkan mereka. Mereka tak tahu apa-apa. Mereka hanya terhasut oleh para bandit itu."
Akhirnya, sosok Diana luluh dan menatap tajam ke arah warga. Ingat, jadikanlah ini menjadi pelajaran untuk kalian. Hilangkan adat keji ini. Cukup hanya aku yang mengalami. Jika ada yang terjadi seperti aku, bicarakan baik-baik. Jangan berani menghakimi, apalagi terhadap seorang wanita lemah seperti aku. Jika kalian melanggar hukum, maka akulah yang menjadi hukumnya. Serentak warga itu pun mengiyakan. Akhirnya ustadz itu menginap di rumah Diana. Ia menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan adat yang tidak manusiawi itu pun dihilangkan di desa itu dan di beberapa desa lainnya.